selanjutnya sekarang kita akan bacakan pertanyaan Anda yang sudah menyaksikan Head to Head with Elvira melalui YouTube CNN Indonesia. Pertanyaan pertama saya bacakan dari Muhammad Raihan untuk Kompolnas. Apakah penangkapan aktivis ini adalah bentuk impulsif dari aparat dalam bertindak? Pak Arief, silakan. Langsung jawab. Baik, terima kasih sekaligus menjawab Mas Fian ya. Jadi menjawab tadi dengan Mas Fian, kami kemarin memastikan, Mbak Elvira, Mas Fian, kami ke Polda Metro, ketemu Pak Kapolda langsung, kemudian ketemu dengan penyidik langsung, dan mereka memberikan penjelasan. Nah, kami memberikan masukan-masukan. Yang penting kami menitipkan supaya mereka ditangani dengan baik, jangan sampai ada yang dibilang untuk abusing of power, artinya melanggar hak asasi manusia dan hak-haknya dari yang adik-adik kita yang sudah di tahanan itu tetap diberikan. Dan seperti yang Mas Fian rekannya pernah datang itu sudah ditanggapi oleh mereka, cuman masalah nanti cepat atau lambat itu tergantung proses Mas. Dan kita lihat sama-sama hari Senin kemarin Pak Yusril Issa Mahendra juga sudah mengundang kami, diantaranya beberapa kementerian lain, dan dia juga melihat langsung kondisi daripada yang ditahan di Polda Metro. Itu yang pertama Mbak Elvira. Kalau boleh kami jawab yang lain. Silakan. Nah, yang kedua, Mas Roy, sahabat saya, terima kasih. Luar biasa. Jadi tadi pagi ini kami langsung audiensi dengan menghadap dengan Pak Mendagri selaku kapasitas selaku Wakil Ketua Kompolnas. Nah, banyak hal yang kami mohon arahan, diantaranya masalah yang disampaikan oleh Mas Rengkuti ini. Dan ini juga sangat bagus nih. Termasuk kembali masalah penanganan, proses penanganan mereka-mereka yang sekarang sedang ditangani oleh Polri. Kemudian kami juga ditugaskan bagi-bagi tugas untuk melaksanakan monitoring, meninjau langsung korban-korban termasuk di Rumah Sakit Kramat Jati dan termasuk yang menjadi korban di Jogja, dan nanti besok kami akan berangkat juga ke Makassar. Kemudian untuk Mas Isnur, waduh luar biasa, saya jadi teringat kembali. Beliau tadi mengatakan supaya ada independensi daripada penyidikan. Betul kan Mas ya? Yeah. Nah, mohon izin Mas, saya waktu itu mohon izin bukannya sombong, saya pernah menulis dalam skripsi saya waktu Lemanas di Australia. Judulnya adalah ambivalensi antara penyidikan dan penyidik. Karena itu pembimbing saya nanya, something wrong with your institution, Rif, katanya. Jadi begini, saya dulu pernah jadi direktur serse, menangani suatu perkara. Ketika saya bilang sama Pak bos saya, izin komandan, ini kan perkara ini sudah berkas sudah P21, masa mau kita nggak kasih ke JPU? Rif, kamu boleh bilang penyidikan, boleh kamu bilang independen, tapi namanya penyidik punya kanit, kanit punya kasat, kasat punya direktur, direktur punya saya. Beliau ngomong gitu kan. Jadi chain of command jelas. Yes. Jadi kamu harus ngikutin apa yang saya arahkan. Itu Mas. Jadi ini memang bagus. Ini supaya bisa ke depan itu kalau memang ada perbaikan ini harus dipikirkan. Yeah. Pertanyaannya tadi, apakah penangkapan aktivis ini bentuk impulsif dari aparat dalam bertindak? Nah, itu tadi sudah kami konfirmasi ulang ke Kapolda dengan penyidik. Mereka mengatakan dengan bukti-bukti pendukung bahwasanya mereka tidak mengatakan, maksudnya tidak mengatakan bahwa itu adalah ada apa namanya abusing, ada perkeliruan dalam menangani. Enggak mereka Pak. Bahkan kami juga diberi kesempatan untuk bisa melihat secara langsung. Oke, jadi ya tentu saja Pak Arief, polisi akan mengatakan dan menjawab dengan penjawaban itu. Enggak mungkin mereka mengatakan ada enggak kekeliruan. Ada Pak, kami keliru nih, kan nggak mungkin. Pasti mereka mempertahankan argumen mereka. Disitulah fungsinya Kompolnas untuk mengatakan kami merasa ada persoalan dalam apa namanya itu ya, penyelidikan tentang ini, tentang ini gitu. Kan Kompolnas yang menilai, betul, bukan menanyakannya gitu loh. Kalau ditanyakan, ada nggak kira-kira yang jelas mereka jawab enggak lah. Kalau mereka mengatakan ada kekeliruan Pak, ya kan mereka bisa kode etik. Melakukan tindak dan di depan Kompolnas juga. Ini Bang Ray, termasuk di sosial media dan juga banyak rekaman media itu meliput kekerasan yang oleh aparat. Orang sudah jatuh Bang, masih dipukulin, masih digebugin, digelandang dan lain-lain. Ada yang ditelanjangi juga saat di kantor-kantor kepolisian. Jadi gini, pelanggaran baik etik maupun pidana itu dipertontonkan dengan telanjang di media dan sosial media. Pertanyaannya, apakah ada sanksi? Apakah ada pemeriksaan?
Berapa aparat yang diberikan sanksi? Berapa yang diperiksa? Sekarang ada 6 orang pelajar dan mahasiswa yang meninggal karena kekerasan dugaan kuatnya. Berapa yang jadi tersangka sekarang? Kasus Alvan sendiri, mana sekarang 5 orang, 6 orang tersangka apa enggak? Sejauh mana? Jadi ada proses yang sangat timpang kita lihat. Banyak brutalitas, penyimpangan dilakukan aparat di lapangan, bahkan kejahatan, kekerasan, nggak diapa-apain juga. Gitu. Betul. Itu yang kita tuntut juga, segera dong tersangkakan yang melindas Alvan, yang membunuh ya, atau kekerasan yang berdampak kematian pada 5 orang mahasiswa ini gitu. Persis Bung Saya mau Isnur. nambah, Mbak. Makanya saya mengatakan tadi perlu reformasi, nggak hanya berhubungan dengan sistem, tapi kultur di lingkungan kepolisian itu. Cara mereka memandang persoalan. Apakah persoalan tentang Del Petro, persoalan tadi siapa mbak kita itu, lebih penting dari persoalan nangkapin koruptor gitu loh. Lebih penting dari persoalan mengungkap para mafia. Gitu. Nah kan prioritas kerja kayak gini nih, kelihatan dari Kapolrinya ini ngerahin para anggotanya ini gimana sih? Dia bisa lihat nggak itu prioritas-prioritas yang harus kita selesaikan. Koruptor di level mana di instansi polisi. Mafia di level mana di instansi polisi. Judol kasus yang prioritas berapa di instansi polisi. Narkotika kasus berapa di instansi polisi. Kan itu yang mestinya yang saya sebut sebagai kultur. Lebih dari itu adalah cara mereka menangani persoalan. Kan kalau kita lihat di beberapa tempat dari peristiwa kemarin tuh, seperti nggak ada lagi sop. Pokoknya tiba-tiba main pukul dan sebagainya gitu. Jadi sensitivitas menurut saya di lingkaran polisi ini terhadap apa yang disebut dengan hak asasi tergerus terus menerus sesuai dengan waktu, yang oleh karena itu nggak ditanyakan, Pak Arief, itu harus dikatakan kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini dan sebagainya gitu loh kira-kira. Ya, jadi saya pikir memang ini kan bukan yang pertama. Ya, kita berharap juga ke depan unjuk rasa itu tidak dalam tanda kutip ya dimasuki oleh penumpang-penumpang gelap yang ingin membenturkan aparat dengan masyarakat, khususnya pengunjuk rasa. Nah karena itu barangkali ada baiknya misalnya Komisi 3, Kompolnas itu mengevaluasi. Betul. Karena kan juga ada peraturan Kapolri terkait dengan pengendalian huru-hara dan bagaimana apakah SOP ini dijalani atau tidak. Ya kan ada juga aparat yang terluka ya yang dilempar dan sebagainya, kemudian diprovokasi, ada juga masyarakat ya aktivis yang kemudian juga mengalami hal yang sama. Dan ini kan harus dievaluasi. Ya sehingga ke depan ya ketika ada unjuk rasa seperti ini kemudian bisa dipilah ya, bisa dipilih sehingga kemudian bisa dihindari hal-hal yang kemudian mengakibatkan terjadinya korban begitu kan. Jadi kemudian ada benturan-benturan itu apakah memang ada pihak-pihak yang memprovok gitu ya. Sehingga kemudian kita lihat ada aktivis atau ada pengunjuk rasa masyarakat yang kemudian terluka ya kemudian diancam. Kan itu beredar di media sosial Pak Arief. Ada nggak rencana mengevaluasi di Komisi 3 Bang? Maksudnya kami punya banyak data pengawalan aksi bertahun-tahun. Ya tentu saja sebagai yang punya fungsi pengawasan kita bisa sampaikan itu dalam Misalnya rapat. gini Bang, sejak awal demo itu udah ada BRIMOB di hadapan massa. Buat apa BRIMOB ketika awal aksi, bahkan aksinya damai. Kita sering aksi May Day, sejak awal aksi BRIMOB sudah ada di situ. Bubarin massa, memisahkan semua orang gitu. Padahal BRIMOB ini harusnya itu bisa Pak Arief fungsinya kan? dia kalau sudah benar-benar chaotic, benar-benar gak tertangani, benar-benar di ujung, baru BRIMOB turun. Iya kan ada kan Pak Arief ya peraturan ini Kapolri yang mengatur bagaimana mengendalikan di lapangan nggak berjalan, mengendalikan unjuk rasa ya dalam skala besar, menengah atau kecil begitu. Ada pasukan apa yang diturunkan untuk mengendalikan itu. Persis. Saya ingat ceritanya Pak Ugro ketika beliau nangani di Surabaya 98. Bagaimana ya sampai Pak Ugro menenangkan massa begitu massa. Itu kan keren kisah Pak Ugro. Nggak ada yang represif dan lain-lain, semua tenang. Itu menarik Ya, kalau dijadiin standar gitu loh. Ya kalau itu kan kita bicara nanti misalnya bagaimana tindakan-tindakan preventif ya sehingga kemudian kalaupun ada Persoalan unjuk rasa, kita, bisa menurut saya, diantisipasi Pak Nazir, ya. begitu. Apakah suara yang muncul di tengah masyarakat ini diserap, dimengerti, dipahami oleh polisinya sendiri? Kita lihat tuh peristiwa tanggal 25 orang masih berbicara soal DPR. Tanggal 27 soal DPR. Terjadilah kasus ditabraknya saudara Apan. Lalu isunya berubah ke soal polisi. Tapi polisi pernah nggak mengevaluasi dirinya dari persoalan itu? Jadi 27, ya boleh dibilang 28 sampai sekarang tuh.
orang mungkin udah tinggalkan tuh DPR karena mereka cepat. Oke, tunjangan kami turunkan. Kan kira-kira gitu. Evaluasi soal kunjungan ke luar negeri, kami evaluasi. Kami minta maaf, artinya cepat. Polisi bicara apa ketika diminta turun, diminta Reformasi. evaluasi, diminta reformasi, tergantung presiden. Kalau presidennya minta saya mundur, ya gimana lah, kan kira-kira itu ya kan. Oke. Ya, memang ada peraturan kepolisian atau Kapolri yang menyatakan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Tahapannya ada 6 di situ. Ya. Dari mulai kehadiran polisi sebagai efek deteren. Itu kehadiran polisi berseragam itu sudah menimbulkan efek. Baru ada perintah-perintah lisan. Jadi tahapan itu sebenarnya kalau itu dipelajari, didrill lagi, dilatih lagi, seperti itu ini akan memberikan perubahan yang terbaik untuk Polri bagi saya. Ya, kan? yang Itu saya mau yang harusnya katakan dilakukan. bukan sekedar itu Pak Uro. Ah. Tapi hingga hari ini polisi belum menanggapi tuntutan massa soal pentingnya reformasi institusi kepolisian. Alih-alih mereka tanggapi, termasuk di dalamnya tentu saja tadi meminta Pak Kapolri yang sekarang mundur gitu ya. Alih-alih ditanggapi yang ada adalah teori dalang, teori anarki, teori makar, dan terakhir adalah menangkapi para aktivis ini gitu. Jadi kalau kita DPR-nya sendiri menanggapinya, mengatakan kami akan berubah, tunjangan-tunjangan akan kami turunkan, tapi polisi sama sekali nggak melakukan, justru melakukan penangkapan-penangkapan. Apa akibatnya? Isunya naik terus. Karena masih ada yang tersisa yang berhubungan dengan penangkapan-penangkapan yang menurut kacamata kita terlalu dipaksakan. Masa ada kaitannya dengan soal apa tadi itu? Pendampingan. Apa namanya? Ya, Anda harus ikut melawan ya kan? Harus Anda menuntut hakmu. Ya itu memang pelajaran yang diberikan kepada rakyat. Rakyat harus diingatkan bahwa hak mereka itu harus dipertahankan. Hak mereka itu harus dituntut. Sama seperti DPR mengingatkan semua rekan mitra kerja mereka agar baik-baik bekerja. Itu kan sama saja. Lalu di mana unsur yang disebut dengan provokasi? Di mana unsur yang disebut dengan penghasutan? Mas Fian ingin menambahkan dan sebentar, Bang? sebagainya gitu. Mbak, benar. Alih-alih mengevaluasi diri terhadap 10 orang yang meninggal bahkan, Afan, per hari ini 4 orang di kantor Lokataru Foundation dipanggil lagi jadi saksi. Jadi dari proses penggeledahan pun ada yang mau dicari-cari, benar tadi Bang Isnur, buku-buku yang gak relevan, bahkan deodoran pun mau diambil. Jadi ini penting juga Bang Nasir untuk segera dorong tim gabungan pencari fakta jadi ada bangunan konstruksi yang ditemukan dari tim gabungan, baru dari situ ditelusuri apa-apa siapa dalangnya, siapa punya peran apa. Tapi tadi benar kata Bang Ray, nggak punya bahan, alih-alih mengevaluasi diri, tapi sibuk nunjukin si aktivis anak-anak muda yang secara kapasitas nggak punya juga sumber daya untuk menjara, membakar petasan-petasan tadi. Nah, ini momen lah. Ayo kita dorong segera supaya Komisi 3 ini juga bekerja kan, dan Pak Kompolnas juga bisa bekerja juga. Ini momen untuk betul-betul kita ungkap, kita ungkap benar-benar siapa dalangnya. Berani apa enggak? Jadi jangan anak-anak muda yang cuma bersuara, bikin caption, bahkan Lokataru Foundation tuh mengadvokasi pelajar-pelajar yang akan diancam KJP-nya mau dicabut. Terus tiba-tiba dia tuduh sebagai dalang. Ini bukan proses hukum. Kita bisa bilang ada peradilan, tapi siapa yang mau gentle? Kita mau bertarung. Ini bukan soal gentleman. Aktivis mahasiswa, aktivis demokrasi, organisasi masyarakat sipil sudah tahu, jangan diajarin soal risiko akan berhadapan dengan kematian, bahkan risiko di penjara. Itu nggak usah diajarin lagi Pak Yusril soal itu. Tapi gunakan kewenangan Anda, tegur, karena ini Kapolri ini di bawah Presiden. Menko ini pembantu Presiden. Gunakan kewenangan Anda untuk betul-betul, jangan ditanya, Pak ini baik-baik ya prosesnya. Ya pasti dijawab baik-baik kalau begitu. Oke, baik. Karena waktu kita juga terbatas, untuk penutup closing statement masing-masing saya ingin tanya mulai dari Pak Arief. Pak Arief, kita melihat ke depan seperti apa? Yang Ada kencang, catatan, Pak Arief. ada proses yang harus kita lihat ke depannya. Tapi bagaimana mengawal ini? Sekali lagi kita ingin mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Ya, terima kasih. Jadi Suaranya kencang Pak Arief. siap Bang. Jadi ini semua sudah kami tangkap ya. Jadi sebagai contoh begini, salah satunya adalah yang sampaikan Mas Insur tadi, yaitu pertama kali demonstrasi kok Brimob sudah di depan ya. Nah, saya juga kemarin mengkritisi kepada pihak kepolisian.
mereka ini kan pengamanan untuk unjuk rasa atau demonstrasi, ya kan? Jadi kalau sesuai dengan Perkap nomor 02 2019 tentang pengendalian huru-hara, itu seharusnya yang dikedepankan adalah dalmas, adalah sabara. Ya kan, nanti setelah ada meningkat eskalasi, baru situasi kuning menjadi merah, baru Brimob turun, ya kan? Tapi ini kok tahu-tahu sudah siang-siang habis makan siang kok sudah main dorong-dorongan. Ini saya kritisi Bang Isnur. Jadi apakah perlu dievaluasi kembali kepentingan organitas daripada peraturan Kapolri yang sudah dibuat ini? Apakah masih cocok dengan sekarang? Yang kedua dari Bang Nasir Jamil, kami terima kasih. Memang Kompolnas itu kan diputuskan dengan kepres oleh Bapak Presiden. Tetapi kami terbatas. Jadi dengan adanya sekarang kejadian, kami bagi-bagi tugas, 6 orang komisioner pergi ke sana, pergi ke sini, ya kan? Melihat yang korban, melihat yang tadi Mas Fian sampaikan, kami sudah lihat. Nah, kalau perlu kita minta mereka untuk bergelar perkara. Gelar perkara di samping Biro Wasidik, di samping Itwasum, di samping Propam, kita hadir. Jadi jangan hanya sekedar menerima masukan aja. Ini kita laksanakan. Mungkin bisa dibilang dengan gelar perkara khusus, ya kan? Kemudian seperti sidang kode etik yang kemarin dilaksanakan oleh anggota Brimob, kami hadir langsung. Kami hadir langsung mekanismenya apa. Dan kami begitu dikasih kesempatan berikan masukan kepada komisi hakim yang dibentuk oleh KKEP tadi. Baik. Itu yang kami laksanakan. Nah kemudian seperti yang sudah kami laksanakan juga, bukan hanya di Jakarta, tetapi kami pergi ke daerah-daerah, pergi ke Jogja kemarin, ini nanti mau pergi ke Makassar untuk melihat yang terbakar itu. Ada 2 gedung DPRD, ya kan, kemarin ke rumah sakit ya. Kami melihat ditunjukin oleh Pak Dokter, Pak Brigjen Prima itu ada 2 terduga pelaku yang bom molotov meledak di tangannya. Dan saya tanya sama Kapolres Jakarta Timur, ini apakah sudah ditangani? Kami sampaikan juga kepada Dirkrim Polda Metro, apakah ini sudah ditangani dengan ini? Baik. Jadi itu yang kami laksanakan. Baik, Pak Arief. Bang Nasir, singkat saja. Ya, apakah kemudian akan memanggil Kapolri dalam waktu dekat Komisi 3? Jadi kita kan semuanya diharapkan bisa menggali akar dan kemudian memberikan solusi. Akarnya apa sih ini? Kan begitu. Nah tadi ada beberapa pendapat soal sistem dan lain sebagainya. Nah karena itu memang kita dorong, kita Komisi 3 juga bertanggung jawab untuk mendorong kepolisian agar lebih profesional. Sehingga dalam menangani unjuk rasa mereka bisa memilih dan memilah. Sehingga kemudian kelompok-kelompok yang ingin menampaikan aspirasi bisa terhindar dari orang-orang yang ingin memprovokasi, buat rusuh, menghancurkan fasilitas umum dan sebagainya. Sehingga tidak terjadi bentrokan antara aparat dengan masyarakat, dengan pengunjuk rasa. Ini kan dibutuhkan profesionalisme gitu. Sehingga kemudian ini akan bisa membangun kepercayaan masyarakat bahwa polisi mampu mengendalikan semua itu. Dan kita harus belajar juga soal misalnya dunia teknologi kita, media kita, digital kita. Di Singapura misalnya, di sana itu ada undang-undang ya perlindungan dari kebohongan dan manipulasi online. Ketika ada dianggap hoax atau menyebar hal-hal yang kemudian bernada hasut, itu diminta klarifikasi orang itu. Ya, diklarifikasi. Kalau dia menyebarkan konten ini, kemudian diminta dipanggil, kemudian diklarifikasi. Kalau memang dia bisa bertanggung jawab, maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, dia harus membuat konten baru mengatakan bahwa ini hoax, bahwa ini apalah ada ininya, ada labelnya begitu. Ya? Nah, jadi itu jadi di sana bukan hanya soal bicara pidana, tapi mengedukasi. Karena apapun ceritanya, media sosial ini luar biasa cepatnya, ya. Dan kemudian orang kadang salah memahami konten yang ada, ya sehingga kemudian ya mungkin karena minim literasi, sehingga kemudian mereka kemudian ya mungkin bisa terhasut atau terprovokasi dan sebagainya. Oleh karena itu penting sekali bagaimana literasi agar media sosial benar-benar bisa membangun persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia harapan seperti kita. Itu. Singkat saja Pak Ugro, penutup. Ya, dengan peristiwa yang terjadi sekarang ini ya sebaiknya dievaluasi. Tadi saya pendapat juga dengan Bang Nasir. Dilaksanakan kembali drill-drill atau latihan bagaimana penanganan unjuk rasa tadi. Jadi sebutannya pun kan dari dulu ada 3 selalu, PHH, kemudian Dakhura, sama Dalmas. Ini artinya sama atau beda-beda sampai sekarang saya juga tahu nih. PHH pengendalian huru-hara, Dakhura penindakan huru-hara, Dalmas pengendalian massa.
seharusnya kalau ada orang menyampaikan pendapat, masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum dan itu sudah memberitahu polisi, kan harus diamankan. Tidak ada represif. Tapi kalau ada kelompok massa yang ingin menyampaikan pendapat di DPR misalnya, nah ini tugas polisi berbeda, jangan dibiarkan. Berarti di tengah-tengah menjaga, jangan sampai ini bentrok. Baik. Seperti itu. Jadi sekali lagi mungkin ya pesan kepada Pak Kapolri, ya mudah-mudahan bisa dilaksanakan drill atau latihan-latihan dalam rangka entah sebutannya Dalmas, PHH atau penindakan huru-hara. Ya, sehingga nanti di lapangan tidak lagi terjadi misalnya ada tindakan kekerasan dan sebagainya. Karena sudah ada peraturan Kapolri atau peraturan kepolisian berkaitan dengan penggunaan kekuatan dalam rangka tindakan kepolisian. Itu saja menurut saya. Baik, sebagai penutup singkat saja. Pertama, hentikan penyidikan dan bebaskan orang-orang yang tidak bersalah dan disasar untuk dicari-cari kesalahannya. Ya, Del Pedro dan kawan-kawan segera lepaskan, hentikan penyidikannya daripada Anda malu di ruang sidang seperti kasus yang lain. Yang kedua, segera perbaiki reformasi semua penanganan tata cara bagaimana menghadapi unjuk rasa dan reformasi kelembagaannya secara sistemik ya, karena ini bukan hanya kasuistis orang per orang tapi sistemik. Yang ketiga, ini momentum bagaimana reformasi KUHAP menjadi alat evaluasi kontrol agar penyidik tidak sewenang-wenang. Ya, segera juga berikan sanksi kepada aparat-aparat yang melakukan kekerasan, aparat yang berdampak pada kematian orang, dan segala tindakan penyelewengan, pelanggaran hukum ditindak. Terima kasih. Baik, Mas Fian, singkat. Ya, ini tentu pengkambing hitaman terhadap organisasi masyarakat sipil yang sejak awal melakukan pendidikan demokrasi, pendidikan HAM, bantuan hukum, bahkan gratis bahkan. Dan sangat keji menuduh kami, Lokataru Foundation, Del Pedro, kawan-kawan anak muda sebagai dalang. Saya jadi teringat kata-kata Cak Nun waktu itu. Dengan tadi Bang Isnur bilang ada pola yang berulang, orang mati, kekerasan di mana-mana. Ini kalian kepolisian, saya tahu banyak polisi-polisi yang berintegritas, yang pintar, tapi kalian atas dasar penderitaan apa sih kalian kok bisa beginikan rakyat gitu? Ini udah keterlaluan. Kalian ini terdesak apa? Kalian takut sama flyer-flyer apa, poster-poster apa sampai kalian harus mukulin orang, ngelindes orang? Ini kita udah sangat keterlaluan. Jadi kalian kenapa begitu? Jadi atas penderitaan yang mana kalian bisa beginikan rakyat gitu? Terakhir saya mau menguatkan Del Pedro, Syahdan, Mujafar, Sam di Kediri, Laras, Viga, bahwa perjuangan untuk kebebasan memang perjuangan yang tidak ada ujungnya. Terima kasih. Baik, singkat saja. Saya ya, tahun 98 banyak kritik terhadap TNI, TNI menyadarinya lalu mereka mereformasi diri, meskipun sekarang secara perlahan kelihatan agak tergerus semangat reformasi TNI-nya gitu. Peristiwa 28 tahun setelah itu, 2025, hampir terjadi peristiwa seperti yang kita alami 98, tapi objeknya bukan lagi TNI, polisi dan DPR. DPR sudah terbuka mengatakan akan berubah dan berbagai fasilitas yang mereka nikmati sebelumnya katanya, kita belum lihat benar, sudah dikurangi. Pertanyaannya, apakah polisi juga akan melakukannya atau tidak? Sebab kemarahan publik yang kita lihat tanggal 27-28 itu terhadap apa yang mereka alami selama ini terhadap institusi polisi, menurut saya sudah lebih dari cukup untuk mengatakan pada instansi polisi agar mereka mereformasi diri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, baik, singkat saja waktu kita habis. Sepanjang sejarah memperlihatkan kepada kita, tidak pernah ada negara yang hancur karena masyarakatnya yang kritis. Tapi negara itu akan hancur kalau satu, pemimpinnya tidak amanah. Kedua, aparat penegak hukumnya tidak adil. Yang ketiga, korupsi merajalela, mafia merajalela. Dan yang paling penting dari itu semua adalah ada upaya untuk menghancurkan bangsa itu melalui kejahatan-kejahatan yang mengabaikan aspirasi masyarakat. Terima kasih. Baik, Bang Ray terima kasih, Bapak-Bapak terima kasih sudah berbagi perspektif diskusi malam hari ini dan kita merangkumnya karena publik menunggu penegakan hukum yang transparan, bukan hanya jadi alat kekuasaan karena demokrasi yang sehat sejatinya memberi ruang bagi kami, bagi rakyat, bagi Anda untuk menyampaikan kritik demi demokrasi yang lebih kuat. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam.